Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Aku telah mendengar firman, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Selidiki hatiku ya Tuhan, tiliklah sampai kedalaman hatiku, temukanlah aku sebagai hamba-Mu yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa. Di pagi menjelang siang ini kami mau beribadah. Kami mau beria-ria. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Dengan satu kerinduan, di saat kami memuji menyembah Engkau, kami membangun tahta-Mu dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan ketika pujian penyembahan kami menyediakan tata bagi-Mu dan Engkau hadir dan Engkau akan melawat kami. Engkau akan berperkara kepada kami satu persatu. Dan kami berdoa biar pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di siang ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat siang. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Yes Tuhan. Kami datang kepadamu Bapak pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kau tiada bandingnya bagi kehidupan kami Bapak. Cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu,
Yesus, segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Yesus, segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Kau yang memerintah selamanya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tetap Allah yang baik. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah selama. Yesus, 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 segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah selama. Yesus, 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 segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah. Yesus, 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 segala hormat dan pujian hanya bagimu, mulia dan berkuasa memerintah selamanya. Kau mulia, Kau berkuasa memerintah selamanya. Kau mulia, Kau berkuasa memerintah selamanya. Amin. Haleluya. Kau yang mulia Tuhan, Kau yang memerintah selama-lamanya dalam kehidupan kami. Beri kemuliaan bagi Allah lebih lagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin. Bisa kita tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama semuanya. Yes God, ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang termasyhur, nama yang sangat luar biasa, nama yang tak pernah terkalahkan. Amin Tuhan. Namamu yang tak terkalahkan.
atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu, Yesus saja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita lebih lagi. Oh, haleluya. Saya persilakan Ibu untuk duduk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Cek. Terima kasih
cek. Bersukacita, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Sangat jelas membuktikan bagi kami, Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Teramat baik bagi setiap kami. Dalam situasi, kondisi, pergumulan seperti apapun itu, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, Kau Tuhan yang tetap menyertai, menolong, membimbing, bahkan menuntun, membawa kami di jalan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bisa memuji, menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Walaupun sudah berada di akhir bulan Januari, rasanya belum begitu terlambat kalau saya menyampaikan selamat tahun baru buat kita. Memasuki tahun 2022, tentu ada banyak pergumulan, iya. Tentu ada banyak hal yang perlu kita hadapi ke depan, iya. Dan sudah yang sudah kita lalui di sepanjang tahun 2021, iya. Tapi semua itu membawa kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kepada Pak Antoni, Wan, Ibu Asima dan juga Pak Menang Karo-Karo sebagai Dewan Pengurus Jemaat. Bersyukur memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan Januari ini. Dan minta tolong kalaupun ada yang biasanya kan kita gitu ya, ibadah terus kemudian kita masukin di sosial media kita, kalau kita bilang terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Minta tolong jangan sebutkan nama saya. Oh, kenapa kok sombong kali? Bukan sombong. Kami pulang ke Medan memang mau kasih surprise sama mertua. Karena hari ini mertua saya kebetulan berulang tahun juga. Jadi kami belum ketemu, walaupun udah kembali ke Kota Binjai. Kami sampai di Kota Binjai kemarin semalam, ya. Dan hari ulang tahun Iting itu persis hari ini. Jadi kami belum ketemu, masih ketemu rencana nanti malam mau buat surprise. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat ini di Facebook dan media sosial yang lain, tulis saja namanya someone special gitu. Ya, supaya kalau Iting baca Facebook kan dia agak bisa lihat, karena memang kami sengaja datang mau buat surprise. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema sepanjang tahun ini moving forward. Jadi bergerak ke depan, terus maju terus. Selama kita masih hidup di tengah dunia ini, kita akan bergerak maju. Itu sebabnya kalau kita tidak bergerak maju, waktu ini akan maju terus. Ya, waktu akan maju terus. Kalau kita nggak bergerak maju, maka kita akan tertinggal. Ya, kita akan tertinggal. Ya, jadi mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus moving forward, bergerak maju terus. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tema ya, Tuhan menyertai kita, dan tentu seperti Ia menyertai kita di hari-hari yang lalu, seperti Ia menyertai kita di tahun-tahun yang lalu, Ia juga akan menuntun kita, menyertai kita di tahun 2022 ini. Dan
ya. Dan tema sepanjang Januari ini mengingatkan kita, ya, Tuhan menyertai kita ini, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah abai. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Itu sebabnya dibutuhkan dari kita, dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan. Bagian kita ketaatan untuk apa? Untuk melangkah terus. Itu menyentuh tema sepanjang tahun untuk moving forward terus. Kenapa? Karena memang bagian kita taat, bergerak maju sesuai dengan panggilan Tuhan. Kepada saya diberikan ayat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Diberikan beberapa poin yang kemudian saya mencoba mengembangkannya. Perikop firman Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang biasa kita baca itu judulnya Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Itu berarti dari judul itu kita bisa melihat ada terjadi perubahan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, selama kita hidup ada satu hal yang tidak pernah berubah. Apa itu? Perubahan itu sendiri. Iya. Akan terjadi terus perubahan, akan terjadi terus perubahan. Bahkan tubuh yang kita pakai 1 jam yang lalu dengan tubuh yang kita pakai 1 jam sekarang, sel-selnya berubah. Terjadi perubahan yang terus menerus. Sehingga memang hidup kita ini terus bergerak maju, moving forward terus, bertumbuh terus, bahkan semakin harapan kita, doa kita semakin dekat kepada kehendak-Nya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Jadi itu artinya besar kemungkinan itu masih pagi hari. Menjelang siang karena mereka sedang membasuh jala mereka pulang dari pekerjaan mencari ikan sepanjang malam. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Tadi ada 2 perahu, lalu kemudian Yesus naik ke salah satu perahu. Perahu siapa? Perahu Simon. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, langsung jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Waduh, Yesus pilih kasih, yang satu perahu dipakai, yang satu dibiarin begitu saja. Enggak, nanti kita akan belajar bahwa kedua-duanya dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Lalu kemudian ia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya, menyuruh menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi mereka menjauh dari pantai dan kemudian ia memakai perahu itu untuk mengajar. Belajar apa kita dari situ? Ibu bapak saudara-saudari, kita belajar tentang ketaatan. Belajar tentang ketaatan. Simon pemilik perahu, waktu Yesus bilang tolakkan perahumu sedikit ke tempat yang dalam karena aku akan mengajar banyak orang. Dia tolakkan perahunya. Dan Yesus kemudian mengajar. Dia orang yang taat. Murid Tuhan yang taat. Ketaatan penting. Sepanjang hari kemarin dari pagi sampai malam kami perjalanan dari Pekanbaru menuju
Binjai. Ada banyak situasi yang kami lihat, ada banyak kendaraan yang bertemu, berlalu lalang. Mobil yang kami pakai cc-nya nggak begitu besar, jadi kami harus rela melihat mobil-mobil yang cc-nya jauh lebih besar, lewat. Tapi ya tetap taat di jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Kalau kita di Indonesia jalannya sebelah kiri, nanti kalau kita terbang ke barat sana jalannya sebelah kanan, nggak apa-apa, jalan aja terus di dalam ketaatan. Yuk kita lanjut. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Yesus kemudian duduk mengajar banyak orang. Mengajar banyak orang. Apa alasan Yesus memilih perahu Simon dan kemudian mengabaikan, seperti membiarkan perahu yang satunya? Poin yang pertama bicara tentang anugerah. Saya mau beritahu ibu bapak saudara-saudari, anugerah itu adalah hak prerogatif presiden. Bukan, hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki. Anugerah itu cuma Tuhan yang punya. Betul? Ya, gak ada lagi yang punya. Cuma Tuhan. Jadi anugerah adalah nyata seperti Tuhan nyata. Sewaktu Tuhan memilih perahu Simon sebagai tempat mengajar, menunjukkan bahwa anugerah adalah sesuatu yang nyata. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua perahu dan Yesus memilih satu di antaranya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, kalau perahu itu bisa posting, dia akan posting di sosial media. Hore, hari ini aku dipergunakan oleh Kristus Yesus Tuhan yang mulia. Yang satunya cemberut, enggak. Yang satunya lihat, kita akan belajar. Yang satunya akan dipakai sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Jadi anugerah adalah sesuatu yang prerogatif Tuhan. Anugerah itu sesuatu yang privilege-nya Tuhan. Anugerah adalah sesuatu yang begitu sangat spesial, sehingga kalau kita mengalaminya, itu adalah sebuah penghargaan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, pemilik perahu itu, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah ia mengajar banyak orang, lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, dorongkan perahumu ke tempat yang dalam. Tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Dan kemudian Yesus bilang apa? Tebarkanlah jalamu. Apa jawab Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Rupanya malam itu menjadi malam yang apes buat Simon dan teman-temannya. Malam itu malam yang tidak happy buat mereka. Malam itu malam yang tidak enak buat mereka. Kenapa? Pekerjaan mereka tidak menghasilkan apapun. Sebagai nelayan, pulang dari mencari ikan, bawa ikan ke rumah dan kemudian bawa ikan ke pantai dan kemudian dijual, dan itu akan menjadi biaya kehidupan. Ini mereka pulang tanpa bawa apa-apa, enggak menghasilkan apa-apa. Simon berkata, namun guru, tetapi karena engkau menyuruhnya, dengar, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Menebarkan jala juga.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Poin yang kedua, Simon telah puluhan tahun menjadi nelayan dan sepanjang malam telah menebarkan jala, menghabiskan waktu menebarkan jala, namun tidak menangkap apapun, tidak menangkap seekor ikan pun, tapi ia belajar taat. Poin yang kedua menjadi poin kunci. Ketaatan itu melampaui pengalaman. Saya mau kasih tahu, Simon enggak jadi nelayan 1-2 minggu, 1-2 bulan, enggak. Simon enggak jadi nelayan 1-2 tahun, tidak. Seumur hidupnya. Puluhan tahun. Jadi dia ngerti yang namanya pengalaman menjadi seorang nelayan. Tapi poin yang kita belajar, apa yang dilakukan oleh Simon, ia taat. Ketaatan itu melampaui pengalaman. Ketaatan melampaui pengalaman. Ketaatan melampaui pengalaman. Ada istri saya di sini. Di pertengahan tahun lalu, waktu saya dan kami semua sekeluarga dinyatakan positif COVID. Tadi pagi ketiga anak saya masih hadir, cuman karena Abraham ada tugas yang harus dikerjakan, dia mohon izin cari tempat untuk ngerjain tugas. Jadi ada sekitar ring road ini. Pertengahan tahun lalu waktu kami dinyatakan positif COVID, itu justru kami mau cari dana untuk membayar sewa kontrak. Jadi gedung tempat gereja kita yang di Pekanbaru beribadah itu masih dikontrak per 2 tahun. Jadi jatuh tempo bulan Agustus yang lalu, bulan 5 kami buat panitia kecil, tunjuk ketua panitianya. Tiba-tiba kami sekeluarga dinyatakan positif COVID. Semua planning terpaksa diundur 2 minggu lebih, ya 3 minggu, hampir sebulan. Tapi setelah itu saya memutuskan untuk ambil waktu untuk berpuasa. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan, dalam puasa itu justru saya mengalami pengalaman yang indah. Pengalaman yang menguatkan, mendewasakan kerohanian saya. Dan kemudian itu menguatkan juga jemaat. Karena kami sedang mengumpulkan dana. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, ada juga sebagian Bapak Ibu yang ikut membantu. Terima kasih. Namun 2 minggu sebelum waktu jatuh tempo, bendahara gereja kasih tahu sama saya, Pak B, uangnya cuma cukup untuk membayar 1 tahun. Oh iya, tapi kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan. Berapa waktu kemudian ada jemaat kita, walaupun sekarang setelah pindah ke Jakarta tidak lagi berjemaat di GKPB, namun punya relasi yang baik, berkomunikasi tetap baik. Bilang sama istri saya, Kak, aku dengar perlu dana untuk, oh iya, udah berapa terkumpul sekian. Oke Kak, kekurangannya semua saya yang nanggung. Kekurangannya semua saya yang nanggung. Hal yang umum, setiap 2 tahun saya akan sampaikan ke Medan. Kawan Tony dulu waktu masih ada Pak Lukito, kami perlu dibantu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengizinkan kita mengalami pengalaman yang mendewasakan kita. Amin. Tahun ini bersukacita, Medan enggak dipusingkan dengan itu. Pekanbaru bayar kontraknya dengan pertolongan Tuhan. Walaupun kalau ada jemaat, ya itu dengan sukacita itu membuat kami pengalaman yang kalau dibilang Medan mampu untuk bayar, mah itu terlalu kecil lah ya, sewa kontrak ruko di Pekanbaru buat Medan terlalu kecil. Tapi sesuatu yang kecil itu membuat kami memiliki pengalaman berharga.
Nggak cuma itu, dari tahun lalu anak kami Abraham yang paling besar sudah tamat SMA. Tahun lalu berhasil kuliah, tahun ini juga dia tes juga nggak lulus di kampus negeri. Tiba-tiba ada salah satu kampus Telkom yang memberikan informasi kepada dia itu di waktu-waktu saya menyelesaikan puasa 40 hari itu. Jadi buat saya, dan biar itu menjadi pelajaran buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan, ketaatan adalah pengalaman perjalanan rohani. Amin. Ya. Ada sulitnya, iya. Ada pergumulannya, iya. Ada gregetannya, iya. Ada dakdikdukdernya, iya. Tapi kalau kita belajar menjadi taat, percayalah ketaatan itu akan menjadi pengalaman berharga buat kita. Saya rasa bukan cuma saya yang mengalami, Bapak Ibu saudara-saudari juga punya pengalaman yang kalau diceritakan itu menunjukkan, itu menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup. Selanjutnya, karena penuh perahu Simon, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa perahu yang lain yang satunya juga dipakai. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Dan kedua-duanya hampir tenggelam. Artinya yang satu diisi penuh, yang satunya juga diisi penuh. Bukan yang satu diisi penuh lalu sisanya setengah di sini. Enggak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan buat mujizat, Dia memang akan membuat kita takjub. Dia akan membuat kita wow. Dia akan membuat kita surprise. Dia akan membuat kita terkejut. Itulah yang kemudian ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkul di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Perahu yang satunya lagi juga dipakai untuk menangkap ikan yang begitu banyak dan tidak muat di perahu Simon. Ayat selanjutnya, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia apa? Takjub. Saudara bisa cari sinonim, cari persamaan kata takjub. Takjub. Wow. Takjub. Kenapa mereka takjub? Karena yang mereka saksikan melampaui pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Kenapa mereka takjub? Karena Simon dan teman-temannya melihat Tuhan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari kemampuan pengalaman mereka. Jauh lebih hebat dari apa yang mereka sudah capai selama ini. Jauh lebih luar biasa dari apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita. GKPB, MDC, Medan. Amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar melalui gereja ini. Amin. Melalui kehidupan jemaat di tempat ini. Amin. Iya. Kenapa? Karena ketika kita takjub itu menunjukkan kita, wah, Tuhan engkau hebat luar biasa. Selanjutnya, ya takjub. Sekarang yang ketiga, yang ketiga, perahu yang satu juga dipakai untuk mengangkat ikan yang begitu banyak dan tidak muat di perahu Simon. Yang ketiga, pengalaman itu membawa kepada dimensi yang baru. Pengalaman itu membawa kepada dimensi yang baru. Waktu Simon dan teman-temannya yang nelayan itu melihat takjub mereka, lalu
Tuhan membawa mereka kepada pengalaman, dimensi yang baru. Ada seorang ibu yang bernama Christine Ho. Christine Ho adalah peserta MasterChef tunanetra. Jadi dia buta. Dan Gordon Ramsay yang adalah salah satu chef pimpinan MasterChef mengumumkan bahwa baru kali ini ada peserta MasterChef yang tunanetra. Dia adalah seorang Vietnam, orang Asia, ya, yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia buta di usia 27 tahun, jadi dia nggak lahir buta. Melihat ya normal, tapi ada penyakit yang dia derita autoimun yang menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Namun kehilangan penglihatannya tidak membuat dia kehilangan segalanya. Memotivasi dia, membuat dia belajar lagi sesuatu yang baru. Kalau kita lihat gambar ini, maka gambar yang di sini ini adalah dia pertama sekali, sesi pertama. Jadi masih diantar sama suaminya, pria itu suaminya ngantar, dan kemudian juri-juri MasterChef kaget, wah tunanetra. Tapi fase demi fase, babak demi babak, ia membuktikan kualitasnya. Bagian demi bagian, pengalaman demi pengalaman yang dia, pengalaman memasak bagian demi bagian yang dia alami itu justru membuat ketiga juri MasterChef memutuskan di akhir sesi MasterChef yang ketiga sekitar tahun 2012, 10 tahun yang lalu, memberikan gelar juara kepada Christine Ho. Itu pengalaman yang baru, ya. Tapi pengalaman yang baru di mana ia bisa melihat walaupun dia tunanetra. Di mana ia bisa menyaksikan. Ia justru bergerak dari satu dimensi yang baru kepada dimensi yang lain. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tadinya apa? Penjala ikan, sekarang jadi penjala manusia. Tadinya nelayan, sekarang menjadi penjala manusia. Itulah perubahan besar yang terjadi. Ketaatan Simon, ketaatan ia dan teman-temannya membuat Yesus memberikan satu perubahan yang membuat hidup Simon Petrus jadi berubah di masa depan. Apa? Yesus bilang, Simon, engkau penjala ikan dan engkau akan menjadi penjala manusia. Pertanyaannya, apakah perkataan Yesus itu hanya untuk Simon saja? Saya rasa tidak. Buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun kita. Mungkin bukan Simon nama kita, tapi Ucok misalnya. Ucok, hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Masalahnya, Pak, si Ucok bukan penjala ikan. Ya kalau gitu kita ganti. Ucok, engkau yang karyawan tadinya sekarang akan menjadi penjala manusia. Di mana penjala manusia? Di kantor kita, di tempat kita bekerja. Amin. Butet juga bisa jadi penjala manusia. Bawa jiwa kepada Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, lewat pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa membawa jiwa kepada Kristus. Tadi Pak Antoni bilang, kalau yang ibadah pertama tadi itu yang ditayangkan lewat Facebook.
Kalau yang ini nggak ditayangkan lagi. Justru karena nggak ditayangkan makanya saya berani kesaksian. Ada seorang ibu yang karena vonis dokter, dia kanker payudara dan dokter bilang harus diangkat. Diangkat sebelah payudaranya. Itu hal yang sulit tentu bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan. Lalu kemudian Kosobi kasih tahu kami ada orang seperti ini yang perlu didoakan. Ya, kami bantu doa dan kemudian memiliki kontak relasi yang baik. Jadi setiap minggu sebelum ibadah, saya dan istri harus jemput yang bersangkutan, bawa ke gereja. Ya. Itu pengalaman yang baru buat kami. Pengalaman yang baru bukan berarti lalu belum pernah bawa jiwa kepada Kristus, bukan soal itu. Tapi sesuatu yang baru yang Tuhan buka. Oh iya. Sampai kemudian setiap minggu jemput, lalu kemudian ibadah sama-sama. Saya nggak langsung pulang. Kalau habis selesai ibadah saya minta 1-2 orang untuk antar mereka. Ini mobil tolong diantarin ya. Itu pengalaman buat kami. Pengalaman yang semakin mengasihi jiwa-jiwa. Semakin mengasihi Tuhan itu harus paralel dengan semakin mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Mengasihi Tuhan harus paralel dengan semakin mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Ya, kita memang terus perlu belajar banyak hal. Apa itu? Ketiga hal ini terus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu nyata. Kita menyadari poin yang kedua, ketaatan melampaui pengalaman. Dan belajar poin yang ketiga, pengalaman yang membawa kepada dimensi yang baru. Terus bergerak, terus moving forward. Satu pengertian kepada pengertian yang baru. Satu level kepada level yang baru. Meningkat, maju. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar dan Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah jemaat GKPBM di Medan. Yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Melalui gereja ini, Kota Medan akan diberkati. Amin. Melalui gereja ini, Sumatera Utara diberkati. Melalui gereja ini, Sumatera Regional 1 diberkati. Melalui gereja ini, negeri kita Indonesia diberkati. Amin. Iya, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Banyak kota-kota akan dimenangkan. Gereja-gereja dirintis. Kenapa? Karena supaya semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya, saya meyakini kalau kita taat dan kita mengiring Tuhan dengan setia sepanjang kehidupan kita, maka kita akan berbuah untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Saya menjemput para pemain musik dan penyanyi untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang ketiga, refnya saja saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang pada akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu. Sebentar kita tunggu aja, kita tunggu mereka.
lagu kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami belajar hidup dalam ketaatan. Dan kami tahu ya Tuhan, kalau kami taat, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan biar pengalaman-pengalaman yang baru yang Engkau izinkan kami alami, baik itu di tahun yang lalu maupun di tahun 2022 ini, biar itu menjadi sebuah sukacita yang baru buat kami. Tempat kami semakin dewasa, tempat kami belajar untuk semakin kuat, tempat kami belajar untuk semakin menyadari hidup ini adalah anugerah. Itu sebabnya kami bergerak untuk moving forward, maju terus, maju, bergerak terus dalam ketaatan akan firman-Mu, dalam ketaatan akan kehendak-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, bersyukur, berdoa untuk seluruh jemaat dalam semua bisnis, pekerjaan, berdoa untuk semua anak-anak muda dalam kuliah, sekolah mereka, berdoa bagi semua pelayanan yang ada. Tuhan menolong, memberkati, karena kami tahu ya Tuhan, kalau kami taat, semua yang terbaik Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, sukacita, menggantikan kesulitan kami, pergumulan kami, sukacita yang baru, membuat kami semakin melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersuka cita sudah masuk di tahun 2022, khususnya untuk mengakhiri bulan Januari menyongsong bulan Februari 2022. Gereja mengadakan persembahan benih awal tahun di tanggal 6 Februari 2022 untuk dapat kita melakukan tindakan iman karena anugerahnya, karena kebaikannya yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan baca kitab Yesaya pasal 55 ayat 10
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur yaitu kita, dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, benih juga adalah dari Tuhan sendiri. Persembahan benih awal tahun juga dari Tuhan sendiri yang Dia berikan kepada saudara Bapak Ibu masing-masing melalui kehidupan Bapak Ibu saudara. Maka dengan tindakan iman ini saya ajak Bapak Ibu saudara untuk dapat bersama-sama kita saudara seiman yang lain untuk memberi persembahan benih awal tahun, khususnya bagi Gereja Kristen Perjanjian Baru, untuk mempersiapkan benih ini untuk ditanam dan menuai pada waktunya, sesuai waktunya kehendaknya Tuhan terjadi. Di dalam proses menanam benih inilah kita perlu tindakan iman yang saya ajak Bapak Ibu Saudara lakukan. Dan di dalam proses penantian hasil itu bukan fokus utama, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tetapi fokus utama kita mengucap syukur selama ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kita bisa sampai hari ini bahkan dipercayakan untuk kita terlibat di dalam memberi persembahan benih awal tahun. Kita mengalami kesehatan prima, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita besar, bahkan kita mengalami keamanan, perlindungan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari dengan keleraan dan saya ajak dengan tindakan iman yang rela, yang mau tulus ikhlas, dengan cinta akan Tuhan dan cinta akan rumahnya, gerejanya, untuk kita dapat memberi persembahan benih awal tahun ini dengan penuh sukacita. Saya ucap syukur, biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu sepanjang satu minggu ini untuk mempersiapkan selain pemberian persembahan benih awal tahun juga di dalam doa sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Shalom, mari kita menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Doa malam di tanggal 1 Februari 2022 ditiadakan dan akan kembali diadakan pada doa dekor hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 18 WIB. Kita akan mengadakan doa dekor via Zoom dan link akan dibagikan kemudian. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan melangsungkan ibadah sukacita memberi, di mana kita membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Ibadah ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Amplop persembahan bisa diambil di meja yang telah disediakan di depan. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Persembahan non tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses
QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman tambahan. Yang pertama, saya terus memotivasi Bapak Ibu untuk tetap membangun mesbah doa di rumah Ibu Bapak masing-masing dan juga berdoa bersama-sama bersama jemaat MDC yang dilakukan pada Selasa malam dan Sabtu pagi melalui via Zoom. Dan juga untuk mempersiapkan persembahan benih awal tahun pada 6 Februari nanti, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengambil amplop khusus seperti ini. Ada di meja konter belakang. Dan sudah Bapak Ibu ambil, mari Bapak Ibu berdoa dan memberikannya dengan sukacita pada tanggal 6 Februari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar kiranya apa yang sudah disampaikan hamba-Mu tadi, kami memiliki ketaatan ya Bapa, sampai kami benar-benar merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kami selalu Kau dapatkan sampai kami setia Tuhan, sampai apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami tetap taat ya Tuhan. Apapun yang mau Kau lakukan dalam kehidupan kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya firman ini dapat tumbuh, biar kiranya bukan hanya kami dengar, tapi kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan, biar kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu, cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikanku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu terbesar. Tiada bandingnya Yesus, Yesus. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Mulia dan berkuasa memerintah selama-lamanya. Yes Tuhan. Amin. Kau yang memerintah selama-lamanya Tuhan dalam kehidupan kami. Tak cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikanku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar. Tiada
cek. Mari kita akhiri ibadah hari ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat besar di dalam nama Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerahnya yang berlimpah bagi engkau, perlindungan, pertolongan, pemeliharaannya sempurna. Biarlah engkau terima yang terbaik dengan anugerahnya yang sempurna di dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung, kau mengalami kesehatan prima, kenyang panjangmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yang terima berkat katakan amin. Sampai hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.